Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah Allah yang mengistimewakan manusia, bagian yang kedua. Pelajaran kehidupan, penciptaan hari ke-6. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, blessed people yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah bagian yang kedua dari penciptaan hari ke-6 yang akan kita ambil pelajaran di dalamnya. Setelah Allah menciptakan dengan begitu baiknya selama 5 hari, maka pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Dan di penutupnya dikatakan Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Jadi manusia yang disebut mahkota penciptaan atau mahakarya dari ciptaan Allah atas alam semesta itu betapa indahnya di pemandangan Allah sehingga dia dapat berkata sungguh amat baik. Jadi betapa istimewanya manusia itu, saudaraku, karena hanya manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Sang Pencipta Tuhan Allah itu. Tidak ada ciptaan yang lain di alam semesta yang seperti manusia. Jadi bagaimana saudara menilai diri saudara sendiri? Apakah saudara mau melihatnya, menilai menurut pandangan Allah, ataukah pandangan orang lain yang negatif misalkan, atau saudara sendiri yang tidak percaya diri bahkan cenderung negatif menilai diri saudara? Ya, menurut Alkitab, lihatlah menurut pandangan Allah bahwa saudara dan saya sungguh amat baik, istimewa banget di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, keserupaan dengan Allah itu tidak terjadi dalam segala hal ya, karena Allah mempunyai sifat-sifat yang tidak bisa diberikan kepada pribadi yang lain. Apa itu? Yang pertama, sifat ada dengan sendirinya atau self-existence, karena semua ciptaan ada karena Allah. Ya. Yang kedua, sifat tetap atau tidak berubah. Manusia bisa berubah, alam bisa berubah, ciptaan yang lain bisa berubah karena ada faktor-faktor tertentu, tetapi Allah tidak pernah berubah. Yang ketiga, sifat tidak terbatas atau maha. Ciptaan tentu punya keterbatasan, termasuk manusia meskipun serupa dan segambar, tapi hakikatnya kita adalah ciptaan, sementara Allah itu Sang Pencipta. Jadi ketidakterbatasan atau kemahaan hanya dimiliki oleh Tuhan Allah. Nah, keserupaan manusia dengan Allah itu lebih bersifat dua hal, saudara. Yang pertama, fungsional, ya. Jadi keserupaan itu lebih bersifat fungsional, ya. Jadi bukan sekedar konseptual. Manusia dalam hubungan pribadinya dengan makhluk lain itu menjadi wakil Allah, ya. Lalu manusia diberi hak menyelidiki, menguasai dan mempergunakan segala sesuatu di sekitarnya. Dan manusia memerintah atas nama Allah. Luar biasa bukan? Istimewa sekali bukan? Bahwa ternyata bumi diciptakan dengan begitu indahnya, lengkap sekali, khusus untuk dikuasai
oleh manusia. Tapi kekuasaan di sini bukan kekuasaan mutlak, tetapi kekuasaan yang dibatasi. Saudaraku, sebagai wakil Allah, manusia tentu harus mencerminkan Allah itu sendiri kepada ciptaan yang lain. Ya, jadi di sini betapa istimewanya manusia itu karena makhluk yang lain itu tunduk kepada manusia, baik yang ada di darat, di laut maupun yang ada di udara. Dan manusia diberikan kuasa untuk mengelolanya. Jadi menguasai sini lebih kepada mengelola ya. Dan jangan lupa, manusia melakukan semuanya. Dia memerintah bumi ini atas nama Allah, bukan atas namanya. Kenapa? Karena manusia hanya mandataris Allah. Dia hanya diberi kuasa untuk mengelola, bukan memiliki bumi. Dia diberikan kuasa untuk menikmati hasil bumi, bukan untuk memiliki bumi itu sendiri. Itu sebabnya ya, keserupaan manusia dengan Allah itu sifat yang kedua adalah tanggung jawab relasional. Ya, bersifat tanggung jawab relasional. Tanggung jawab relasional itu tanggung jawab manusia kepada Allah, yaitu relasi vertikal, tanggung jawab manusia kepada sesamanya atau relasi horizontal, dan tanggung jawab manusia kepada bumi, yaitu relasi ke bawah. Nah saudara, sebagai wakil Allah, dia bekerja bukan untuk dirinya, tetapi kepada Allah, ya, sebagai pemilik dari bumi. Itu sebabnya dia harus bertanggung jawab, ya. Manusia sadar dia mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar. Berarti Allah yang maha besar adalah penerima, ya, daripada segala kemuliaan yang dihasilkan oleh manusia ketika dia mengelola bumi itu. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara, pelajarannya bagi kita harus sadar bahwa Allah memberikan kita kuasa. Allah memberikan kita mandat, kemampuan-kemampuan untuk mengelola kehidupan ini dan mengelola apa yang ada di bumi. Dia percayakan. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, ingat saudaraku, Allah mengawasi kita. Sang pemilik itu mengawasi kita. Ingat ya, Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tidak mau untuk tunduk pada istri Potifar, meskipun mereka hanya berdua di kamar, karena dia berkata, bagaimana mungkin aku berbuat dosa kepada Allah? Karena dia tahu Allah ada di situ mengawasi dia, saudara. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, berbisnis, kita melayani Tuhan di gereja pun, ingat, tanggung jawab terbesar kita ada pada Tuhan Allah. Dia yang memiliki semua yang ada pada kita, bahkan termasuk diri kita, bukan? Lalu kemudian kita ingat juga kita punya tanggung jawab kepada sesama, yaitu manusia, ya, secara horizontal. Jadi ketika kita bekerja, kita ingat kita punya atasan, pemimpin, maka kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah yang pertama, yang kedua kepada pemimpin kita. Ya, jadi jangan terpisah, saudaraku, ya. Itu sebabnya kita nggak boleh korupsi, kita nggak boleh menyelewengkan uang kantor, uang bisnis, apalagi kita punya mitra bisnis misalkan, uang negara, tidak boleh. Kita harus jujur, berintegritas, karena kita wakilnya Allah. Allah itu setia, maka kita pun harus setia. Kita punya tanggung jawab sebagai anak kepada orang tua. Ya, kita bagaimana ketika dipercayakan untuk sekolah, untuk kuliah, pergunakan itu dengan sebaik mungkin, karena orang tua bekerja keras demi menyekolahkan anak-anak, demi menguliahkan anak-anak. Pakai kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, ya. Uang yang dihasilkan itu tidak mudah diraih, sebab itu anak-anak harus bertanggung jawab dengan kepercayaan yang orang tua berikan melalui pendidikan mereka. Nah, demikian juga dengan pekerjaan Tuhan, pelayanan gereja sama aja. Semuanya punya tanggung jawab kepada Tuhan dan kepada sesama. Saya sebagai gembala, saya juga punya tanggung jawab, harus hati-hati karena saya menggembalakan jemaat miliknya Tuhan. Ya, kepada Tuhan saya bertanggung jawab, tetapi juga khotbah-khotbah saya, pengajaran saya harus hati-hati, saya harus belajar sungguh-sungguh dan berdoa agar saya menyampaikan firman Allah dengan baik dan benar. Karena tanggung jawab saya kepada mereka juga, kalau mereka hidup bertumbuh karena iman berdasarkan firman Allah yang diajarkan dengan benar,
maka tanggung jawab saya mereka akan bertumbuh dalam iman dan diberkati Tuhan. Tapi sebaliknya kalau saya salah mengajar, saya menyesatkan mereka, Tuhan marah sama saya dan mereka juga akan menuju kebinasaan. Wow, betapa besar tanggung jawab itu, bukan? Nah saudara, dan itu juga mengakibatkan kepada relasi kita ke bawah, ya, tanggung jawab kita ke bumi. Karena kalau kita berbuat serong, ya, dalam rumah tangga juga, suami atau istri tidak setia kepada pasangan, ya, kita serong di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, tidak jujur, tidak benar, berbuat jahat, itu berdampak juga kepada bumi, kepada berkat yang dapat dihasilkan. Karena bumi itu kan tempat kita mengelola, di mana Allah memberkati dan memberi kita makan, bukan memberi kita rejeki. Rejeki kita juga akan terhambat. Karena Ulangan pasal 28 ayat 23 berkata, kalau kita serong dari Tuhan, tidak setia kepada dan tidak melakukan firman Allah, maka langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi. Maukah saudara demikian? Tentu tidak, bukan? Karena kita mau menikmati berkat daripada Tuhan melalui tugas dan tanggung jawab kita sebagai wakil Allah. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Haleluya, blessed people.